Kitab Kejadian pasal 17, pernyataan baru. Sejauh catatan yang ada, Tuhan menunggu 13 tahun sebelum dia menyatakan dirinya kembali kepada Abraham. Selama tahun-tahun yang tenang, tanpa pernyataan khusus dari Tuhan itu, Abraham terus berjalan bersama Tuhan dan melayaninya. Ia tidak perlu terus-menerus memperoleh wahyu-wahyu khusus untuk melakukan kehendak Tuhan. Begitupun kita. Tuhan kemudian menegaskan kembali perjanjiannya dan memberi Abraham perintah sunat sebagai tanda perjanjian tersebut. Alangkah malangnya bahwa banyak orang Yahudi lantas mempercayakan diri kepada perintah itu daripada perintah Tuhan sendiri. Kisah Para Rasul 15 ayat 5, Roma pasal 4 ayat 10, dan Galatia 5 ayat 6. Tuhan menginginkan perubahan dari dalam hati, bukan hanya sayatan pada tubuh. Ulangan 10 ayat 16, Yeremia 4 ayat 4. Nama baru. Di dalam sejarah Alkitab, sebuah nama baru berarti sebuah awal baru. Sebuah langkah maju di dalam iman. Lihat Kejadian 32 ayat 28, Yohanes 1 ayat 40-42. Abraham yang berarti Bapa yang terhormat menjadi Abraham, Bapa banyak bangsa. Abram yang berarti Bapa yang terhormat menjadi Abraham, Bapa banyak bangsa. Sare yang suka bertengkar menjadi Sarah, sang putri raja. Tuhan bahkan mengungkapkan nama baru untuk dirinya sendiri, Allah yang Maha Kuasa. Satu-satunya nama yang tidak berubah ialah Ismail. Karena apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan tidak dapat diubah. Yohanes 3 ayat yang ke-6. Ada sukacita baru. Akhirnya putra yang sudah lama ditunggu-tunggu akan lahir. Dan ia akan dinamakan Ishak, atau artinya tertawa. Tidak heran bahwa Abraham tertawa. Abraham masih berpegang pada kesalahan masa lalu. Ayat 18. Bukannya berharap pada keajaiban masa depan yang akan dikerjakan Tuhan. Tindakan Abraham dan Sarah yang tidak sabar menanti telah membawa duka dan perpecahan di dalam rumah tangga. Tetapi keajaiban iman dari Tuhan membawa sukacita dan damai. Roma 15 ayat 13. Sungguh layak kita mempercayai jalan Tuhan dan menunggu waktunya. Tuhan yang Maha Kuasa. Alkitab menegaskan kebutuhan kita untuk bergantung pada Tuhan. Karena baginya tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 33. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Kejadian 18 ayat 14. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Yeremia 32 ayat 17. Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Efesus 3 ayat 20. Jadi kita dapat mengatakan segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Berpeganglah pada kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah mempunyai rancangan bagi kehidupan saudara semua. Karena Tuhan yang menciptakan kita manusia. Walaupun manusia sering ingkar dari rancangannya, diganti dengan rancangannya sendiri. Namun, marilah kita tetap bersama firman, supaya Allah mengembalikan kita kepada rancangannya di dalam kehidupan kita. Maka malapetaka tidak terjadi dalam kehidupan kita, atau kita diubahkan menjadi damai sejahtera. Shalom, terima kasih. Tuhan memberkati. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya,
Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, Tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, Sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapan-Mu. tetapi Allah berfirman, Tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia,
menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu. Tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail, anaknya, dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya. Dan Ismail, anaknya, berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail, anaknya, disunat. Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia.